Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama membacanya. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Bapa, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Di mana sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Kami bersyukur Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan ini setiap hari. Terima kasih Bapa, berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku, terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bagaimana kita hidup di dalam menjalani kehidupan ini ketika kita sudah dipilih Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Maka kita dituntun untuk menjalani kehidupan yang kudus. Nah, jadi kita di sini disebutkan tadi di ayat 7 bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Nah, apa yang cemar itu saudaraku? Yang cemar itu adalah hal-hal yang jahat yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Apakah itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Ya, nah itu semuanya adalah hal-hal yang cemar. Itu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Karena kecemaran itu adalah merupakan kejijikan bagi Tuhan. Nah, tetapi kita harus melakukan apa yang kudus. Nah, apa yang kudus? Artinya tubuh, roh, dan jiwa kita harus kita kuduskan saudaraku. Karena semuanya itu bisa jatuh ke dalam dosa. Baik dalam pemikiran kita, baik dalam hati kita, maupun dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Itu semuanya bisa membuat kita cemar yang jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang kita koreksi. Apakah pikiran kita sudah disucikan atau sudah dikuduskan? Nah, karena banyak orang yang masih memendam, masih dipikirkannya hal-hal yang jahat setiap hari. Apa yang aku harus lakukan kepada si A, si B untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang curang, yang culas dan sebagainya. Demikian juga dalam hati. Dalam hati kita pun bisa kita memendam marah, bisa memendam benci, memendam iri hati, ya, emosi dan sebagainya. Nah, ini juga adalah membuat kita cemar saudaraku. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan mau hati kita kudus, pikiran kita kudus. Nah, kemudian dari tingkah laku kita, perbuatan kita. Nah, apakah perbuatan kita itu masih selalu berbuat kejahatan, ya menipu orang kah, atau menganiaya orang kah, memukul istri kah, memukul anak kah, menghina suami kah, dan sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan kecemaran di mata Tuhan. Oleh karena itu kita harus menguduskan, menyucikannya semuanya itu supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi hati dan pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita saudaraku, supaya kita benar-benar dikuduskan. Kalau memang masih ada iri hati, benci, dengki, amarah, ya, dendam, atau mungkin ada pikiran-pikiran jahat untuk melakukan menganiaya seseorang atau menipu seseorang, mari minta ampun pada Tuhan. Kemudian kalau selama ini kita masih melakukan yang jahat pada orang lain, menipu orang, mendustai orang, atau melakukan hal yang jahat, nah minta ampun kepada Tuhan saudaraku, supaya semua tubuh, roh, dan jiwa kita tadi dikuduskan oleh kuasa darah Yesus yang kudus, karena dialah yang
dapat menebus dosa manusia. Nah, oleh karena itulah rencana Tuhan untuk memanggil kita, ya, supaya kita dikuduskan, menjadi kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Nah, jadi perkataan ini tadi, supaya kita kudus tadi, kalau kita tidak mau melakukannya, saudaraku, berarti kita bukan menolak manusia, bukan menolak saya yang menyampaikan firman itu, tetapi melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya bagi kita untuk menyucikan hati dan pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita. Setiap hari sebenarnya, saudaraku, bisa dikoreksi apakah yang jahat yang kita lakukan. Kita bisa minta ampun selalu kepada Tuhan, karena Dia selalu ada. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup tubuh kita, karena Tuhan mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Artinya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu yang jahat, sebenarnya selalu Tuhan mengatakan, jangan lakukan, anakku. Tetapi sering sekali kita menolak, saudaraku. Kita keraskan hati kita ketika orang menghina kita, lalu kita balas dengan cacian, makian, dan sebagainya. Ketika kita dianiaya orang, kita balas, lalu kita masukkan orang itu ke penjara dan sebagainya, untuk melawan segala sesuatu yang jahat. Kita lawan dengan kejahatan. Nah, tetapi firman Tuhan tidak seperti itu, karena Allah itu adalah kasih. Tetapi Tuhan berfirman bahwa kasihilah musuhmu. Ketika dia lapar, berilah dia makan. Ketika dia haus, berilah dia minum. Nah, inilah yang harus kita teladani, saudaraku, karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi kita bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang dikuduskan, orang kudus, karena kita mau minta ampun kepada Tuhan dengan segala hal kejahatan yang telah pernah kita lakukan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajar dan pimpin kami. Hari ini Tuhan ingatkan kami supaya kami hidup kudus, bukan hidup yang cemar. Bapa, Engkau memanggil kami bukan supaya kami menjadi orang yang cemar, tetapi orang yang dikuduskan dan menjadi manusia yang kudus. Terima kasih Bapa, ajari kami senantiasa Tuhan. Sering sekali kami jatuh, sering sekali tidak mampu untuk melakukannya Bapa. Mungkin masih ada amarah, emosi, benci, dengki, iri hati, dendam. Ampuni kami Bapa. Ketika Tuhan kami mau mengampuni sesama kami manusia, Tuhan sudah mengampuni kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang yang kudus, yang sudah Tuhan pilih dalam kehidupan ini. Karena Engkau lah yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.